Kemudian Hana membawa persembahannya. Hana mempersembahkan Samuel kepada Tuhan di ayat 24 sampai 28. Setelah doanya dijawab oleh Tuhan, dia tepati janjinya. Banyak orang Kristen yang salah di sini, saudara. Berdoa sebelum ketika masih susah, masih penuh dengan pergumulan, doanya, janjinya kepada Tuhan, nasarnya luar biasa. Tapi begitu sudah Tuhan tolong, dia lupa sama Tuhan. Dia tidak ingat lagi. Dia buat sesuka hatinya. Tapi kita belajar dari Hana. Hana tidak demikian. Apa yang telah dia janjikan, dia berkomitmen dan dia tepati. Di ayat 24 berkata, setelah perempuan itu menyapi anaknya, dibawanyalah dia dengan seekor lembu jantan yang berumur 3 tahun, 1 eva tepung dan sebuyung anggur, lalu diantarnya ke dalam rumah Tuhan di Silo. Waktu itu masih kecil betul kanak-kanak itu. Hana menepati nasarnya. Karena Tuhan telah menjawab doanya, dia menepati nasarnya. Dia membawa Samuel ke hadapan Tuhan, ke rumah Tuhan di Silo. Tujuannya apa? Supaya sejak dini Samuel sudah dididik di dalam iman yang benar kepada Tuhan. Ini penting bagi kita, Bapak Ibu Saudara. Kalau Tuhan sudah berikan kita keturunan, sejak kecil kita harus jalankan tanggung jawab kita untuk mendidik kita hidup di dalam takut akan Tuhan. Bukan anak hidup takut akan hantu. Ya. Banyak kita anak kecil tidak mau makan, kita nanti bayi ngaut tangkap selalu. Nanti piko setan tua tangkap selalu. Lu lihat pohon besar tuh ada setan, ada buntiana di situ. Kita ajarkan anak kita sejak kecil tuh takut setan. Bukan ya takut Tuhan. Aneh, saudara. Hana tidak lakukan itu. Dia tepati nasarnya. Apa yang sudah dia janjikan. Dia sudah melahirkan seorang anak laki-laki. Dan dia beri nama Samuel. Dia bawa Samuel ini sejak kecil ke rumah Tuhan. Tujuannya apa? Supaya Samuel dididik dalam iman yang benar. Dan ayat 25, Samuel akhirnya diserahkan kepada Imam Eli. Ayat 25. Setelah mereka menyembelih lembu, mereka mengantarkan kanak-kanak itu kepada Imam Eli. Tujuannya agar Imam Eli mendidik Samuel untuk beriman kepada Allah Israel. Ini tanggung jawab kita orang tua hari ini. Kalau engkau diberikan keturunan, engkau diberkati, buah kandunganmu diberkati, engkau dapatkan anak, didiklah anakmu di dalam takut akan Tuhan, supaya sampai masa tua dia akan berpegang kepada didikanmu. Ya, waktu masih kecil engkau sudah didik dia dalam takut akan Tuhan, sampai dewasa engkau tidak akan jadi kepala sakit. Tapi kalau engkau tidak bawa dia kepada Tuhan, yang engkau ajarkan itu ajar hantu, baingao, setan, buntiana, apalagi gundorowo, apalagi suanggi, yang Anda kasih takut begitu, anakmu nanti bertumbuh dalam ketakutan kepada setan, bukan takut kepada Tuhan. Hana membawa anaknya ke rumah Tuhan, supaya sejak kecil anaknya dididik di dalam iman yang benar kepada Allah Israel. Dan bahkan bukan sampai di situ, di ayat yang ke-28, ketika setelah Hana mempersembahkan Samuel kepada Tuhan, selain dia membawa Samuel ke rumah Tuhan, selain dia menyerahkan Samuel kepada Imam Eli, yang ketiga yang dilakukan ini Hana adalah apa? Ia berharap supaya Samuel juga dipakai oleh Tuhan. Perhatikan Bapak Ibu Saudara dikasihi dan diberkati oleh Tuhan, ayat yang ke-28. Maka aku pun menyerahkannya kepada Tuhan, seumur hidup terserahlah ia kiranya kepada Tuhan, lalu sujudnya mereka di sana menyembah kepada Tuhan. Perhatikan Bapak Ibu Saudara, apa yang dilakukan oleh Hana, yaitu Hana berharap Samuel dipakai oleh Tuhan. Dikatakan, maka aku pun menyerahkan Samuel kepada Tuhan, seumur hidup terserahlah ia kiranya kepada Tuhan, lalu sujudnya mereka di sana menyembah kepada Tuhan. Saudara lihat, ini sebuah pelajaran penting dan berharga bagi kita semua. Ketika kita ada di dalam tengah pergumulan, ketika kita ada di dalam kesulitan, ketika engkau berdoa dan engkau telah bernasar, tepatilah nasarmu itu kepada Tuhan. Dan ingat, nasarmu itu untuk memuliakan Tuhan, bukan membanggakan diri, bukan untuk kesombongan diri, tapi untuk memuliakan Tuhan. Saudara perhatikan, dikasih Bapak Ibu Saudara dikasih dan diberkati oleh Tuhan. Akhirnya kita belajar bersama-sama. Kita bisa melihat dari 5 hal ini adalah di mana sifat-sifat Allah terhadap pergumulan yang dihadapi oleh Hana. Kita bisa melihat bersama-sama. Hana tertekan karena kemandulannya. Dia mandul, dan dengan kemandulannya apa yang Hana alami? Kasih sayang yang berbeda dari suaminya. Suaminya lebih memperhatikan istri mudanya Penina daripada Hana. Kemudian apa? Hana mengalami tekanan.
Dia dihina dari tahun ke tahun, bukan 1-2 hari, tahun ke tahun. Dia dihina oleh istri muda daripada suaminya, istri muda yang bernama Penina. Dari tahun ke tahun, Hana sakit hati, hancur hati. Tapi kita lihat, di tengah situasi keadaan seperti itu, Hana berespon benar. Dia datang mencurahkan isi hatinya kepada Tuhan. Dia tidak menggerutu, dia tidak berkelahi, dia tidak membunuh Elkana, atau dia tidak menghancurkan Penina, tidak. Yang dia lakukan adalah apa? Dia menangis di kaki Tuhan. Dari sini kita belajar, Bapak Ibu Saudara, ketika engkau menghadapi tantangan, kesulitan dan pergumulan, belajarlah penguasaan diri, belajarlah tenang, kuasailah dirimu dalam segala segi situasi dan keadaan. Taatlah kepada Tuhan. Kemudian yang dilakukan oleh Hana, kita belajar dari sini, ya. Dan kita melihat bagaimana sifat-sifat Allah melalui runtutan kisah ini, bahwa Allah sungguh mengasihi orang yang datang berseru kepadanya. Hana apa? Dia naikkan doa permohonannya ke hadapan Tuhan. Di dalam doanya itu Hana sampai menangis terseduh-seduh. Dengan dia berdoa menunjukkan dia bergantung penuh kepada Tuhan. Dia tidak andalkan manusia. Dia tidak membalas hinaan dari Penina. Dia tidak balas berkelahi dengan suaminya Elkana karena perhatiannya kurang. Dia juga tidak menyalahkan Tuhan, karena Tuhan yang menutup rahimnya, karena Tuhan yang membuat dia mandul, karena sebab Tuhan yang membuat dia mandul. Hana tidak salahkan Tuhan. Dalam kondisi keadaan yang sulit, yang tidak ada jalan keluar ini, Hana datang berdoa, memohon kepada Tuhan. Dan di dalam doanya yang sungguh-sungguh, dia menangis dan dia bernasar kepada Tuhan. Kalau bisa Tuhan memberikan dia seorang anak laki-laki, dan anak itu dia persembahkan untuk melayani Tuhan. Dan luar biasa, bahkan di tengah pergumulan, kesusahan, Hana hanya bisa curahkan isi hatinya kepada Tuhan. Dia sempat disalah mengerti oleh Imam Eli. Hamba Tuhan mungkin bisa salah mengerti kita, Bapak Ibu Saudara, ketika kita mungkin di tengah pergumulan. Rohaniawan majelis kita mungkin tidak mengerti ketika kita ada dalam pergumulan yang sulit. Tapi percayalah, Alkitab mencatat, Hana curhat kepada Tuhan. Dia curahkan isi hatinya kepada Tuhan. Mungkin pendeta tidak mengerti engkau, mungkin majelis tidak mengerti engkau, mungkin rekan pelayanan tidak mengerti pergumulanmu. Tapi Alkitab mencatat, ketika Imam Eli berkata kepada Hana, berhenti dari mabukmu itu, stop komat kamitmu itu, Hana berkata, saya sedang mencurahkan isi hatiku di hadapan Tuhan. Beratkah bebanmu hari ini? Penuh dengan tantangan, kesulitan? Marilah bawa seluruh pergumulanmu ke hadapan Tuhan. Ketika mungkin bahkan tokoh agama sekalipun salah mengerti engkau, curahkanlah isi hatimu kepada Tuhan. Tetap tenang dan nantikanlah jawaban Tuhan. Di dalam doanya dia bernasar, dan Alkitab mencatat, kemudian apa yang Hana terima? Doanya dijawab oleh Tuhan. Ketika Elkana bersetubuh dengan dia, Alkitab mencatat, Tuhan ingat akan Hana, ingat akan doanya, ingat akan air matanya yang tercurah di hadapan Tuhan, ingat akan curahan hati Hana di rumah Tuhan, ingat apalagi Bapak Ibu Saudara, ingat akan nasarnya yang telah Hana berikan, yang dia telah ucapkan kepada Tuhan. Dan ketika Tuhan mendengar, mengingat kembali akan Hana, Tuhan menjawab doanya. Pada akhirnya Hana mengandung. Saudara lihat, Tuhan yang membuat Hana mandul, tapi pada akhirnya Tuhan juga yang mengizinkan, memberkati rahim Hana. Pada akhirnya Hana mengandung dan melahirkan seorang hamba Tuhan pada akhirnya. Ya, saudara lihat, Hana menerima jawaban Tuhan, dan kemudian kita lihat bersama-sama. Yang kelima yaitu Hana mempersembahkan Samuel kepada Tuhan. Hana menepati nasarnya. Kalau saudara mau doamu dijawab oleh Tuhan, ingatlah, engkau berdoa. Kalau setiap doamu sudah dijawab, engkau kembalikan itu semua untuk kemuliaan nama Tuhan. Kau mungkin berdoa, Tuhan berkati pekerjaanmu. Tujuan apa? Engkau mau memuliakan Tuhan melalui pekerjaanmu. Tuhan berkati karirku, berkati jabatanmu. Tujuan apa? Supaya melalui jabatan karirku ini, aku mau memuliakan nama Tuhan. Engkau harus lakukan itu. Karena setiap kita diberkati untuk menjadi berkat. Supaya hidup kita semua bisa memuliakan Tuhan. Ketika kita diberkati, kita boleh bersaksi menceritakan kebaikan anugerah Tuhan di dalam hidup kita. Tuhan Yesus memberkati kita, Bapak Ibu Saudara. Di tengah pergumulan, kesulitan yang kita hadapi, marilah kita datang kepada Tuhan, andalkan Tuhan. Mari tim musik maju ke depan, singers maju ke depan. Jadi tema kita hari ini yaitu doa yang dijawab. Cukup menjelaskan kepada kita bahwa ketika kita dalam tertekan, ketika kita dalam pergumulan, datanglah kepada Tuhan. Mintalah pimpinan Tuhan, mintalah tuntunan Tuhan, dan engkau akan melihat kuasa Tuhan nyata. Mungkin saat ini engkau diperlakukan tidak adil oleh orang-orang sekelilingmu. Engkau mengalami perlakuan yang tidak adil
oleh orang-orang satu rumah. Seperti yang dialami oleh Hana. Dia tidak mendapatkan perlakuan adil dari suaminya, Elkana. Bahkan dia mendapatkan hinaan dari madunya Penina. Dan Alkitab mencatat bertahun-tahun Hana alami itu. Dalam tekanan yang berat yang dia alami, dia tidak menggerutu, dia tidak mengomel, dia tidak menyerang, dia tidak mencaci maki. Alkitab mencatat, dia menangis dan mencurahkan seluruh isi hatinya ke hadapan Tuhan. Sakitkah kita hari ini? Berbeban beratkah kita hari ini? Menghadapi situasi yang tidak menentukah hari ini? Alkitab mencatat, arahkanlah pandanganmu kepada Tuhan. Berserahlah kepada Tuhan. Andalkanlah Tuhan. Dan ketika dia menangis, dia curahkan isi hatinya. Selama bertahun-tahun mengalami penghinaan, selama bertahun-tahun mendapatkan perlakuan yang tidak adil dari suaminya, Hana datang ke rumah Tuhan, menangis di hadapan Tuhan, berseru di hadapan Tuhan. Bahkan Imam Eli, seorang hamba Tuhan, tidak mengerti, dan dia berpikir Hana sedang mabuk akibat komat kamitnya tersebut. Tapi Hana menjelaskan bahwa dia sedang mencurahkan isi hatinya di hadapan Tuhan. Di tengah situasi yang tidak menentu ini, di tengah situasi yang menakutkan ini, sebagai hamba Kristus saya ingin katakan, marilah datang di hadapan Tuhan, menangis di kaki Tuhan, bawa seluruh pergumulanmu, dan bawalah seluruh nasarmu kepada Tuhan. Ketika Hana bernasar kepada Tuhan, kalau Tuhan izinkan dia mengandung, dia akan mempersembahkan anaknya untuk memelayani Tuhan. Dan pada akhirnya betul, Tuhan mengingatnya. Tuhan yang membuat Hana mandul, Tuhan juga yang pada akhirnya memberkati ke rahim daripada Hana. Hana mengandung dan melahirkan Samuel. Dan pada akhirnya Samuel dipersembahkan untuk melayani Tuhan. Percayalah, kalau Tuhan menolong kita, kita diberkati untuk menjadi berkat. Apapun yang kita miliki hari ini, marilah Bapak Ibu Saudara, kita mau jadi berkat satu dengan yang lain. Tuhan Yesus memberkati kita semua, menolong kita, menuntun, membimbing kita dalam segala pergumulan. Bawalah segala pergumulanmu, di dalam segala tantanganmu, dalam segala doamu, bawalah kepada Tuhan dan serahkan kepada Tuhan, dan engkau akan melihat tangan Tuhan ajaib menyertai, menuntun dan memberkati kita semua. Terima kasih Tuhan. Kalau aku cari damai, hanya ku dapat dalam Yesus. Terima kasih Tuhan.